saya hormati tim pemantau dari BPBD Jawa Tengah, yang saya hormati calon guru penggerak Bu Gita Lestari, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Potong. Sebelum kita lanjutkan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat dan sempat serta perkenannya kita dapat berkumpul di ruang kelas di SDN 2 Potong ini dalam keadaan sehat tanpa kurang kontak apapun. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini merupakan sesi dari pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri kepada calon guru penggerak atas nama Bu Gita Lestari. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat sebuah visi sekolah dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya proses yang terjadi diskusi pada siang hari ini bisa kita jadikan pembelajaran ke depan bagaimana membuat sebuah visi sekolah yang kontekstual. Kalau selama ini misalkan kita tahunya visi itu hanya copy paste dari para pendahulu, dari kepala sekolah yang terdahulu, entah itu bagaimana cara membuatnya. Nah, siang hari ini yang pertama pengantar dan tujuan diskusi ini sudah saya sampaikan. Selanjutnya nanti Bu Gita selaku PGT akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam merumuskan kalimat rumpang dan juga melihat visi sekolah yang sudah ada. Jadi nanti kesimpulan dari diskusi visi siang hari ini memang dirasa sesuai, kemudian Bapak Ibu menghendaki untuk merevisi visi yang sudah ada, itu di luar konteks kegiatan pada pendidikan guru penggerak. Jadi artinya sudah di luar dari pendidikan guru penggerak, dari tahapan pendampingan individu siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti akan dibagi oleh calon guru penggerak oleh Serika. Yang terakhir nanti penutup. Demikian Bapak Ibu untuk sebuah acara. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kepada calon guru penggerak pada untuk diskusinya, mungkin sebelum kita melengkapi kalimat rumpang, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelut, membanting di pintu di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi
voice sport. Bukan lagi aku mendengarkan guru berguru, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian, terima kasih. Demikian menuliskan cita-cita murid kita nanti bagaimana. Ini saya kasih clue, itu disesuaikan sama profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu nanti memimpikan murid yang bagaimana. Bisa memimpikan murid yang kreatif atau inovatif dan lain sebagainya. Bisa panjenengan semua tuliskan di kertas ikut yang saya berikan. Nanti bisa ditandakan ke kertas manila. Soalnya kemarin saya cari pelanggan kemana-mana. Tidak ada. Monggo ini bebas sesuai dengan mimpinya masing-masing. Nanti bisa selesai langsung ditempelkan di sini, nanti saya bacakan. Misal ada yang sama nanti bisa simpulkan. Kita memberikan murid yang biar nanti kita bersama-sama simpulkan. Jangan semua. Sampai kelihatan ya? Saya bacakan. Enggak ada namanya. Oke, enggak apa-apa. Di sini kita memimpikan murid yang pertama. Saya merindukan murid-murid yang soleh dan soleha. Selanjutnya murid yang kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkepribadian dan berkarakter. Lanjut ada aktif terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman, kreatif, cerdas. Jadi semuanya sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Ya nanti kita simpulkan di akhir nanti ya. Kita langsung ke kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, murid itu apa menurut Bapak Ibu semuanya? Coba dituangkan lagi dan menggunakan kertas warna hijau. Betul kan? Kita Bu, kami duluan ya. Mau ke TK. Kami duluan. Terima kasih Pak. Semoga bertemu lagi di Oh,
Dan sudah bisa ini kita percaya bahwa murid adalah murid. Nggak jalan-jalan biar sehat ya. Duduk berdiri dulu. Anak-anak yang memiliki karakter dan keistimewaan masing-masing, individu yang luar biasa dengan karakter yang berbeda-beda, mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada yang unik juga ada yang asik mungkin ya, ada tulisannya. Peserta kampung pun ada. Peserta didik yang perlu dididik, dibina dan dilatih. Selanjutnya murid adalah generasi wajib yang dikembangkan. Selanjutnya terakhir murid adalah anugerah yang akan menjadi penerus bangsa anak yang kreatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa murid itu adalah aset ya Bapak Ibu. Aset. Jadi yang punya potensi bakat minatnya di mana itu berarti kita kembangkan sesuai bakat minatnya. Dan lanjut soal yang ketiga. Bukan soal ini tapi di sekolah kita mengutamakan, kira-kira kita mengutamakan apa kalau di sekolah? Makan dan minum. Mengutamakan Oke, kita tujuh. Saya bacakan di sini di sekolah kita mengutamakan, kira-kira mengutamakan apa? Yang pertama, upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kedua, kepentingan bersama daripada individu. Tiga, pembelajaran pada murid. Selanjutnya, proses pendidikan yang komprehensif ya. Selanjutnya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kebersamaan dan keterampilan anak didik kita atau murid untuk dididik dan dibina sesuai bakat dan kemampuannya. Jadi kita benar-benar harus mengutamakan murid. Siap. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid kita sadar apa di sekolah?
sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk pendapat yang pertama, yakin membawa anak didik ke arah kedewasaan, ya. Kedua, mampu mewadai potensi anak-anak didik kita secara bersama, berubah dan maju bersama. Selanjutnya, membimbing anak-anak dan menciptakan budaya yang positif. Selanjutnya, yakin untuk berusaha membimbing siswa agar menjadi anak yang berguna dan bermanfaat di masa depan. Selanjutnya, membimbing murid dan memintarkan anak di sekolah. Itu pendapat kita mengenai jawabannya sama. Jadi untuk kalimat rumah yang terakhir biasa saya bacakan hasilnya dari teman-teman. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kedua, perbedaan yang ada perlu disatukan dalam wadah kekeluargaan. Ketiga, pendidikan sangatlah penting untuk mengembangkan bakat-bakat minat siswa untuk bisa menjadi yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya, anak-anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dan tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Selanjutnya, kondisi murid itu beragam, baik latar belakang, potensinya, bakat dan minatnya. Selanjutnya, memimpikan murid yang aktif, kreatif, inovatif dapat jika ada kerjasama yang baik antara guru, siswa, komite sekolah, pemangku kepentingan lingkungan sekolah dan orang tua atau wali siswa. Kita juga di sekitar paham bahwa kita sebagai wakil mereka. Oke, Bapak Ibu sekarang dari kalimat penumpang yang Bapak Ibu semua jawab ya, dengan semua lengkapi, kira-kira visi kita apa? Kalau ini saya tampilkan visi sekolah kita yang dulu, yang sudah ada, maksudnya terwujudnya siswa cerdas, terampil, takwa, serta berbudi luhur berdasarkan Pancasila. Nah, itu untuk visi sekolah kita. Dan kira-kira kalau visi yang akan kita belajar buat, ini mungkin ada usulan bagaimana kita mewujudkan bagaimana. Ini kan eranya era kurikulum merdeka dan kita harus sesuai dengan apa profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira apa? Ada mungkin yang mau mengusulkan? Siswa yang aktif, kreatif, inovatif, berakhlak mulia. Kalau tak ini Terwujudnya siswa yang aktif, kreatif, inovatif, berakhlak mulia.
kritis bukan salah dan kritis. kritis Terwujudnya siswa kreatif, inovatif yang mulia dan berakhlak mulia. Terwujudnya siswa aktif, kreatif, inovatif, berakhlak mulia dan kritis. Memasukkan semua unsur yang ada di profil belajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Terwujudnya siswa yang bagaimana, mungkin apa dipersingkat atau ditambahi yang ini. Terwujudnya kalau ini tadi terwujudnya siswa kreatif, inovatif, berakhlak mulia dan kritis. Mungkin mau ditambahkan atau berkarakter. Tambah juga unggul dalam unggul dalam iptek hampir di sini zaman makin bisa Masukkan semua ya. Aktif, kreatif, kalau kreatifnya nanti menjadi tukang bom masjid gereja ya berarti menyimpang dari Pancasila. Intoleransi kan. Berarti Pancasila itu di belakang sebenarnya. Iya. ya. Jadi memang anak didik kita nanti kita ciptakan sebagai waktu yang betul-betul Indonesia. Oke. Gue cocok untuk wajib dari teroris ya. Gurunya ngajari berarti visinya Oke. disinformasi. Ya, sudah cukup atau mungkin perlu ditambahkan atau diperhatikan ini. Terus juga siswa yang berakhlak mulia, aktif, kreatif, inovatif, kritis, panjang ya, berkarakter, berprestasi dan unggul dalam iptek berdasarkan Pancasila. Kalau terlalu panjang ini Bu bisa. Kreatif ya, aktifnya namanya kreatif itu kan sudah masuk Ya sama aktif, ya. ya. Jadi aktifnya juga apa? Dan kreatif dan inovatifnya Kreatifnya dan kata ya. Aktifnya dibuang juga bisa. aktifnya dibuang Aktif itu kan sudah masuk di dalam kreatif. Ya kreatif belum aja lalu aktif. Nah, ngaten Oke, itu bisa. itu catataannya udah. Sampai ini. Misalnya ini. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, kritis, berkarakter, berprestasi, dan unggul dalam iptek. Ya Pak, terus akhirnya kita berdiskusi bersama seperti ini, kemudian bisa mewujudkan yaitu visi, kemudian kita ganti Pak. Jadi kita konsultasi ke pengawas, kemudian diminta untuk membuat berita acara, kemudian di-SK-kan. Nah, jadi awalnya sekolah kami itu visinya itu kalau saya menilai itu terlalu tinggi Pak. Kemudian kemarin kita sepakat kita revisi yang saat ini berlaku di sekolah kami itu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, terampil, santun dan berwawasan lingkungan. Hanya itu ya. Insya Allah dari indikator visi ini dapat kita upayakan untuk kita capai pada masa yang akan datang. Jadi dari indikator visi kan mestinya nanti ada misi ya Pak? Misi, ya. Ya. Satuan bisa. Dari indikator bertakwa itu misi yang kami sepakati kemarin itu melaksanakan pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan sholat duha, pembiasaan hafalan surat pendek semacam itu. Kemudian cerdas. Nah, cerdas ini kita upayakan melalui pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran di kelas itu. Kemudian terakhirnya kita misinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian santun itu ada kebiasaan senyum, salam sapa, jadi 5S itu pagi hari kita menyambut anak-anak, kita jadwalkan, jadi tidak
setiap hari Bapak Ibu harus berangkat pagi, kita giliran, kita jadwalkan selama itu. Kemudian di saat bertemu siapapun untuk menyapa semacam itu. Kemudian berwawasan lingkungan itu kan terkait dengan lingkungan sekolah. Kita ada kegiatan pembiasaan kebersihan, kebiasaan Jumat sehat, Jumat bersih semacam itu. Jadi intinya begini Bapak Ibu terkait dengan visi, karena visi itu tidak selamanya sama, bisa kita revisi sesuai dengan kebutuhan. Tahun ini saya rasa visinya sudah dapat kita capai. Nah, kita bisa merumuskan visi yang baru, sehingga karena visi itu tidak selamanya bisa kita revisi kapanpun saat kita menghendakinya. Makanya dalam merumuskan visi ya dari yang sekiranya paling mudah untuk kita capai terlebih dahulu melalui itu visi, melalui misi ya.